Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga dan memelihara seluruh alam semesta. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristighfar, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan bagaimana beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertepatan dengan malam ke-29 dari bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Itu artinya besok malam kemungkinan sudah masuk, malam ini tanggal 29 Zulqa'dah, itu artinya besok malam kemungkinan sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya, meskipun juga ada kemungkinan besok masih 30 Zulqa'dah. Oleh karena itu, khusus untuk malam ini kita skip, kita tangguhkan dulu lanjutan kajian fikih kita. Saya ingin menyampaikan sebagai pengantar kajian, yaitu tentang amalan-amalan yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah. Ya, karena ini adalah pertemuan kita terakhir sebelum masuk di dalam bulan Zulhijjah. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Bulan Zulhijjah adalah satu dari 4 bulan yang haram. Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan, Inna iddatash syuhuri indallahi Isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itulah ketetapannya Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan yang haram. Keempat bulan haram itu yang pertama yaitu bulan Muharram, kemudian yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Zulqa'dah, dan yang keempat yaitu bulan Zulhijjah. Nah, dari 4 bulan haram tersebut, bulan yang paling besar keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Zulhijjah. Karena itu ada beberapa amal ibadah yang disyariatkan untuk dilaksanakan di dalam bulan Zulhijjah itu, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah, atau yang beda pendapat ulama kita. Ada ulama yang menyatakan sunnah, ada ulama yang berpendapat wajib. Di antara amalan tersebut, yang pertama dan paling utama yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang punya kesanggupan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah
ada kewajiban bagi manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah bagi yang sanggup untuk mengadakan perjalanan ke sana. Nah, kita yang tahun ini belum ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, paling tidak yang pertama, mari kita doakan keluarga, saudara, sahabat, tetangga kita yang menunaikan ibadah haji, semoga haji mereka menjadi haji yang mabrur. Ya, karena Rasulullah SAW telah menjanjikan dalam hadis, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosa di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan siapapun di antara kaum muslimin yang menunaikan haji tahun ini, semoga haji mereka menjadi haji yang mabrur. Yang kedua, kita tidak boleh berkecil hati apalagi sampai putus asa. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Lalu yang ketiga, mari kita melakukan amalan-amalan yang Rasulullah SAW sampaikan pahalanya itu setara dengan haji. Misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghadata jama'atan, tsumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asy-syams, tsumma yusalli raka'ataini, kanat lahu ka'ajril hajj wal umrah, tamma." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, setelah itu dia dulu berzikir sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah. Pahalanya sempurna. Jadi ada 3 amalan yang jika dilakukan secara akumulatif itu pahalanya setara dengan haji dan umrah. Yang pertama yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang kedua yaitu duduk zikir di tempat kita salat sampai matahari terbit. Dan yang ketiga melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelahnya. Salat sunnah ini oleh para ulama fikih dinamakan dengan salat sunnah isfa. Amalan yang kedua yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah yaitu melaksanakan puasa jika memungkinkan selama 9 hari, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau besok malam misalnya diputuskan sudah masuk 1 Zulhijjah, berarti puasanya kita mulai ya dari hari Kamis sampai hari Jumat pekan depannya tanggal 9 Zulhijjah. Para istri Rasulullah SAW menyampaikan bahwa puasa selama 9 hari di awal Zulhijjah termasuk ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sesuai dengan keterangan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah untuk dijadikan sebagai waktu melakukan amal saleh dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud yakni ayyamul ashr, yaitu hari-hari yang 10 hari pertama Zulhijjah. Itulah hari yang paling Allah sukai untuk dijadikan sebagai waktu melakukan amal saleh. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bahkan sekalipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan sekalipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, illa rajulan, kecuali apabila ada seseorang kharaja min baitihi, dia keluar dari rumahnya, binafsihi wa malihi, dia membawa dirinya, dia membawa hartanya, walam yarji min syai'in bidzalik, dan tidak ada sesuatu apapun yang kembali lagi.
artinya dia gugur ya dalam jihad di jalan Allah dan hartanya pun dihabiskan di jalan Allah SWT. Itu saja amalan yang bisa mengalahkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan tidak dilakukan lagi di antara amal saleh yang paling utama yaitu melaksanakan puasa. Tapi jika kita tidak bisa puasa 9 hari penuh, maka berapa hari saja yang kita mampu. Minimal 1 hari, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah, karena bertepatan dengan hari ketika jamaah haji menunaikan wukuf di padang Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa Arafah. Faqala, maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal atiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Kemudian amalan yang ketiga yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Apakah dengan salat malam, dengan memperbanyak zikir, dengan membaca Al-Quran. Tentu di luar itu kita sudah salat malam, zikir, baca Quran. Tapi seyogianya di 10 malam pertama Zulhijjah, aktivitas ibadah itu kita tingkatkan. Kita perbanyak salat malamnya, perbanyak zikirnya, lebih sungguh-sungguh zikirnya, lebih sungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Fajr Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajar wal layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan menyebut 2 waktu, waktu fajar dan malam yang 10. Fajar apa yang dimaksud dan malam 10 apa yang dimaksud? Para ulama kita berbeda dalam menafsirkan. Ada yang menafsirkan secara umum, ya semua fajar dan semua malam yang 10. Tapi ada juga ulama kita yang menentukan waktu tertentu. Yang menentukan waktu tertentu paling tidak 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan fajar yang dimaksud fajar Idul Fitri, dan malam 10 yang dimaksud yaitu 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat fajar yang dimaksud fajar 1 Muharram, dan malam 10 yang dimaksud yaitu 10 malam pertama bulan Muharram. Dan banyak juga ulama kita yang berpendapat fajar yang dimaksud adalah fajar 10 Zulhijjah atau fajar Idul Adha, dan malam 10 yang dimaksud 10 malam pertama Zulhijjah. Berarti Allah bersumpah demi fajar Idul Adha dan demi 10 malam pertama Zulhijjah. Jika Allah bersumpah dengan menunjuk 2 waktu tersebut, berarti ada keistimewaan yang terdapat pada kedua waktu itu. Maka hidupkanlah 10 malam pertama Zulhijjah dengan memperbanyak ibadah. Khususnya yang keempat, yaitu perbanyak ibadah di malam hari raya Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati manusia sudah banyak yang mati. Kemudian yang kelima yang disyariatkan di bulan Zulhijjah yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah, salat Idul Adha itu dihukumi wajib. Tapi kalau menurut mayoritas ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah yang banyak kita ikuti di Indonesia, dan juga mazhab Hanafilah, salat Idul Adha hukumnya wajib. Nah, selesai salat Idul Adha, maka disunnahkan untuk melaksanakan ibadah kurban menurut 3 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafilah, dan wajib hukumnya bagi yang mampu menurut mazhab Hanafiyah. Jadi kalau dalam mazhab Hanafiyah, Bapak Ibu sekalian, salat Idul Adha dan kurban itu hukumnya wajib, didasarkan kepada penafsiran terhadap firman Allah SWT yang terdapat di Al-Quran surah Al-Kautsar. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang melimpah, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi Allah memerintahkan salatlah untuk Tuhanmu. Yang dimaksud di situ salat Id, dan berkurbanlah. Perintah itu hukum asalnya wajib. Maka Imam Abu Hanifah memahami bahwa salat Idul Adha wajib, kurban juga wajib bagi yang mampu.
Apalagi ada ancaman keras dari Rasulullah SAW sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi bersabda, "Man wajada lahu sa' wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu dia tidak berkurban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat salat kami. Ini ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kurban ini kalau secara syariat maknanya adalah menyembelih hewan yang tertentu pada hari yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan tujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dulu, hewan yang tertentu yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban itu hanya 3 macam saja. Yang pertama unta dengan segala jenisnya. Yang kedua sapi dengan segala jenisnya, termasuk kerbau, karena kerbau itu dianggap sejenis dengan sapi. Kemudian kambing dengan segala jenisnya, domba, beli-beli dan semacamnya. Itu saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Selain itu tidak boleh. Jadi tidak bisa misalnya kurban dengan seekor kuda, tidak bisa kurban dengan unggas, dengan ayam, itik, bebek dan seterusnya. Sekalipun 100 ekor ayam yang disembelih, maka itu tidak bisa menggantikan seekor kambing yang dijadikan hewan kurban. Ya. Memang pernah ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Beliau pernah berkata, "La ubali in dahaitu bilal." Saya tidak peduli meskipun saya hanya kurban dengan seekor ayam. Tapi sebetulnya makna ucapan itu bukan berarti ayam bisa dijadikan sebagai hewan kurban, tapi itu menunjukkan besarnya keinginan Bilal untuk berkurban. Hanya tahun itu beliau tidak mampu, maka beliau kemudian menyembelih seekor ayam untuk menunjukkan kesungguhannya. Saya juga mau ya Allah, hanya tidak mampu saja. Nah, inilah yang saya sembelih ayam. Kemudian yang kedua, di hari-hari tertentu. Hari tertentu yang dimaksud yaitu hari raya Idul Adha. Setelah selesai sholat, Nabi pernah khutbahin dan beliau sampaikan dalam khutbahnya, "Man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Barang siapa yang sudah ikut salat bersama kami, setelah itu dia sembelih hewan kurbannya, itulah kurban yang benar. Wa man nasaka qabla salat, dan siapa yang menyembelih sebelum salat, fala nusukalah, itu tidak dianggap sebagai kurban, hanya dianggap sebagai sembelihan biasa saja. Kemudian dalam mazhab Syafi'i boleh juga menyembelih di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang disebut dengan ayyam tasyrik atau hari-hari tasyrik. Sebetulnya tasyrik itu dari kata syuruk, matahari terbit. Kenapa disebut hari tasyrik? Karena di masa Nabi 3 hari itu 11, 12, 13 Zulhijjah dijadikan sebagai hari untuk menjemur daging dari hewan kurban yang disembelih, sehingga dinamakanlah dengan hari-hari tasyrik. Jadi waktu yang paling afdal di tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai salat Id. Kemudian dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya diantaranya satu ekor kambing hanya boleh dibiayai oleh 1 orang saja. Jadi tidak bisa patungan dan dua-duanya dia kurban. Bisa saja kalau ada 1 orang hendak berkurban tidak cukup uangnya, kemudian dibantu. Tapi yang membantu itu ya tidak yang sebagai kurban, dia hanya membantu orang lain yang hendak berkurban. Misalnya mau maaf contoh saja, saya mau kurban 1 ekor kambing, buat saya cuma 1 juta. Harga kambing misalnya 1.500.000, bagus. Ada yang bantu sesaatnya saya kasih uang 500, kita kurban saja. Jadi yang membantu saya itu tidak niat kurban, hanya membantu saya. Tetap kurban itu atas nama saya seorang diri. Tapi kalau sapi boleh patungan maksimal 7. Bukan berarti harus 7, boleh kurang dari 7 tapi tidak boleh lebih. Jadi tidak bisa misalnya Pak, 1 kompleks di sini semua patungan lebih dari ratusan orang misalnya dan sebuah niat kurban, itu tidak boleh. Kalau mau patungan silakan kumpul uang, nanti uangnya disedekahkan untuk 7 orang dan kurbannya atas nama 7 orang tersebut. Nah, itu dari segi pembiayaan. Tapi kalau dari segi pahala, 1 ekor hewan kurban pahalanya menyeluruh untuk 1 keluarga. Ya, misalnya Nabi itu kalau kurban baca doa begini, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad,
keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Jadi ketika mau maaf, misalnya saya kurban, itu pahalanya menyeluruh untuk istri saya dan untuk anak-anak saya yang masih dalam tanggungan saya. Nah, ketentuan yang berikutnya paling afdal, paling baik kalau yang berkurban dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Tapi kalau misalnya diwakilkan kepada orang lain boleh. Dan dianjurkan dia tetap hadir menyaksikan penyembelihan itu. Nabi SAW pernah meminta kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, qumi washhadi." Wahai Fatimah, berdirilah Fatimah, saksikan penyembelihan hewan kurbanmu. Wa quli, baca Fatimah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku sepenuhnya hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah dan saya termasuk orang yang berserah diri. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Ketentuan yang berikutnya, disunnahkan bagi orang yang berkurban itu untuk memakan sebagian dagingnya. Itu sunnah. Kecuali kurban nazar dan juga kurban atas nama orang yang sudah meninggal menurut sebagian ulama. Nah, kalau kurban nazar mesti disedekahkan semua dagingnya. Begitu juga kurban yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, menurut sebagian ulama disedekahkan juga semua dagingnya, tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban itu. Tapi kalau kurban atas nama diri kita ya, dan bukan kurban nazar, maka justru dianjurkan memakan sebagian dagingnya. Fakulu minha, itu perintah Allah di surah Al-Hajj, makanlah sebagian dagingnya. Kemudian sebagian yang lain boleh kita simpan di rumah tanpa ada ketentuan berapa banyak yang bisa disimpan. Kemudian sebagian yang lain dibagi-bagikan, dua peruntukannya. Satu untuk fakir miskin sebagai sedekah, yang kedua untuk keluarga-keluarga, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat, ya sebagai pemberian biasa, bukan sebagai sedekah. Sehingga sekalipun orang kaya bisa kita kasih. Nah, satu yang penting juga bagi kita untuk masuk ke dialog terbatas. Bagi seseorang yang bermaksud berkurban, maka dia dilarang untuk cukur rambut, untuk mencabut bulu dan memotong kuku sejak masuknya 1 Zulhijjah sampai dengan selesainya penyembelihan hewan kurban. Larangan itu ada dalam hadis riwayat Muslim. Nah, besok kemungkinan besar besok terakhir, kalau bukan besok dari lusa. Jadi kalau ada yang bermaksud berkurban, kita cukur memang rambut, ya, bulu-bulu, kuku supaya tidak terlalu panjang nantinya. Itu larangannya jelas. Hanya ulama kita beda pendapat. Ini larangan apa? Ada ulama yang mengatakan larangan haram, sebagian mazhab Hanafi. Ada berpendapat larangan makruh. Ya, kalau mazhab Hanafi malah boleh saja hilangkan, tidak ada larangan. Tapi saya pribadi lebih cenderung bahwa ini ada larangan. Mazhab Syafi'i itu memakan larangan makruh. Tapi baik itu makruh, apalagi kalau haram, sebaiknya larangan itu kita tinggalkan. Saya kira itu Pak komentar tentang amalan-amalan yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lama. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama, masalah fikih khususnya di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja pertanyaannya, kurban satu Ustaz saya katakan misalkan kepala rumah tangga juga termasuk anak-anak atau istri. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana dengan tante, saudara bapak atau ibu, baik ibu orang tua yang masih hidup ataupun sudah meninggal, termasuk di atasnya ini. Itu barangkali Ustaz. Terima kasih. Baik ya. Jadi gini Pak ya, keluarga yang dimaksud di situ keluarga yang dalam tanggungan kita. Ya, keluarga yang dalam tanggungan. Jadi kalau misalnya katakanlah saya kurban, maka istri saya sudah pasti istri tanggungan saya, anak-anak juga tanggungan saya. Otomatis semua masuk. Ya, meskipun bukan istri, bukan anak, kan kadang-kadang ada keluarga itu tinggal di rumah, tapi kita yang biayai kehidupan sehari-harinya. Biasa ada saudara
saudaranya laki-laki. Saudara laki-lakinya yang menikah itu dia yang membiayai kehidupannya. Itu juga masuk di dalam. Tapi kalau seperti misalnya kita punya tante, punya om, mereka sudah bukan tabungan kita, masuk di dalam. Kemudian begitu juga anak sendiri anak sendiri, tapi dia sudah berkeluarga, dia sudah punya penghasilan sendiri, maka dia disunahkan untuk berkorban secara tersendiri, tak masuk dalam. Nah, kalau yang meninggal sama juga adanya. Keluarga yang meninggal itu dua caranya. Bisa kita kurban atas namanya secara khusus, bisa juga diikutkan dalam cakupan keluarga. Jadi seperti misalnya Nabi ketika kurban itu beliau ucapkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Bahkan ada lanjutannya wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, keluarganya Muhammad, dan umatnya Muhammad. Tapi kita tidak punya umat, cukup diri dan keluarga. Ini keluarga masuk semua, ya, termasuk yang dalam tanggungan kita. Bahkan orang tua pun juga ikut masuk di dalam. Atau cara kedua dikhususkan. Kalau dikhususkan, misalnya, ada satu ekor sapi, kita ambil dua bagian. Satu misalnya untuk saya dan keluarga saya hidup. Yang satunya lagi atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Nah, itu saya khususkan satu bagian untuk bapak saya sudah meninggal. Maka bagian bapak saya yang sudah meninggal itulah yang tidak boleh saya makan. Semua dagingnya wajib untuk saya sedekahkan. Mungkin itu Pak. Allah. Silakan. Boleh di luar dari itu Mas. Saya dari proses mengenai pertama lagi. Kalau satu sapi kan memang enak keluarga. Tapi kalau kita ikut orang lain seperti saya, apakah masuk sedang itu tidak ada keluarga yang di bawah tanggungan ini? Baik. Jadi seperti ini Pak ya, satu ekor sapi kan dibiayai maksimal 7. Kita 7 orang Pak patungan kurban satu ekor sapi. Nah sebetulnya ke-7 orang itu ya, pahalanya bukan hanya untuk mereka bertujuh, tapi untuk mereka bertujuh bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Misalnya kita 7 orang, saya satu bagian. Itu bukan hanya untuk saya pahala kurbannya, tapi untuk saya dan untuk semua keluarga saya yang dalam tabungan saya. Bapak juga masuk di dalamnya, maka untuk Bapak dan semua keluarga. Jadi yang menyembelih itu sebaiknya dia berdoa, ya Allah terimalah kurban dari misalnya saya Sadrin dan keluarganya, dari Ahmad dan keluarganya, dari Budi dan keluarganya. Jadi 7 orang Pak itu bukan hanya untuk 7 individu, bukan hanya 7 individu, tapi 7 orang bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Pahalanya menyeluruh untuk mereka semua. Barangkali itu kan bisa saya Allah. Silakan. Maksudnya begini, insya Allah sapi itu bahagia. Pada saat kita berdoa, ini kebiasaan saya, Ustaz, mohon maaf. Saya tulis nama saya, Faisal Suyuti. Berapa anak saya tulis. Saya tulis juga tante saya tulis orang tua saya satu-satu. Itu menjadi 7. Oh, berarti tapi yang biaya satu orang Pak ya? Saya sendiri. Itu ya Ustaz. Dan masalah Pak boleh seperti itu. Dan masalah Ustaz. Boleh. Itulah yang selama ini. Bisa Pak. Pak itu sebetulnya satu sapi itu untuk bisa 7 orang patungan, tapi Bapak sendiri yang biaya tidak ada masalah. Iya. Yang masuk misalkan 2-3 ekor kita satu-satu juga namanya kita khususkan ipar jauh kah, saudara istri apa semua kita tulis namanya satu-satu. Walaupun kalian tanggung bisa. Tapi kalau kita kurbankan atas nama orang lain diberitahukan. Ya. Diberitahukan. Yang misalnya umpama ya, misalnya Bapak kurban untuk masukkan nama tante misalnya, nama om, tapi tidak disampaikan. Sampaikan om saya mau masukkan namanya ini kurban satu ekor sapi, 7 orang kita termasuk namanya mau saya masukkan, disampaikan seperti itu boleh.
Dapat ukur satu orang, ya kasarnya begini Ustaz. Si A misalkan di rumahnya sendiri 1 ekor sapi dengan keluarga semua. Ya. A juga ikut di Masjid Al-Kambang ini satu bagian, dapat namanya A juga di sini, namanya dapat berapa? Bisa. Sekalipun sebetulnya dengan satu kambing saja pun itu sudah cukup untuk satu keluarga. Tapi kalau mau lebih boleh. Ya, Rasulullah SAW pernah berkurban itu sampai sekitar 100-an Pak itu. Sehingga beliau tidak sembelih sendiri, diwakilkan kepada Imam Ali sebagian penyembelihannya, bahkan juga dicarikan tukang potong Pak, namanya disembelih. Ya, bisa. Silakan Pak kalau ada ya. Silakan. Mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini Ustaz. Kan kita dalam patungan itu biasanya kan nama diwakilkan saja kepada yang menyembelihnya. Kita nggak ikut berdoa di situ. Bagaimana itu hukumnya itu Ustaz? Jadi yang pertama, kalau untuk niatnya tetap orang yang berkorban itu niat. Niat di dalam hati sebetulnya niat itu. Kalau saya sebut saja di dalam hati kan sebenarnya bagaimana itu isinya di dalam hati. Nah, kalau diucapkan dengan lisan bunyinya, kalau mau pakai bahasa Arab, nawaitul udhiyata taqarruban ila Allah Ta'ala. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya itu pada saat penyembelihan. Kalau kita sembelih sendiri, tapi kalau bukan kita sembelih sendiri pada saat penyerahan buat kurban tersebut. Ya, kita niat di hati ini, saya niatkan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau memungkinkan kita hadir Pak, saksikan itu penyembelihannya. Baca doa tadi, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada 3 urutan peringkatnya itu. Paling nomor 1 kalau sembelih sendiri, itu nomor 1 Pak. Nomor 2 diwakilkan, tapi kita hadir menyaksikan, itu nomor 2. Urutan nomor 3 kita wakilkan dan tidak kita saksikan. Misalnya kita tinggal di Makassar, tapi kurbannya di daerah kelahiran, itu tetap sah, tapi dia nomor 3 urutannya. Nah, jadi boleh diwakilkan. Sekalian Pak, mohon maaf ini saya tambahkan, jika kita wakilkan penyembelihannya kepada orang lain, maka yang menyembelih itu tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan sembelihan. Jadi tidak boleh orang yang menyembelih dikasih upah dari bagian hewan sembelihan. Tidak boleh upahnya itu kepalanya, kulitnya, dagingnya. Bukan berarti orang yang menyembelih tidak boleh dikasih kepala, tidak boleh dikasih kulit, tidak boleh dikasih daging. Boleh dikasih tapi tidak sebagai upah penyembelihan. Yang tidak boleh kalau dikasih sebagai upah penyembelihan. Jadi upahnya dari mana? Upahnya di luar itu. Misalnya sebagai upahnya dikasih uang misalnya Pak. Ya, contoh Pak, ada yang datang ke saya, Ustaz,
bisa disembelikan sapi kurbanku? Bisa. Berapa upahnya Ustaz? Dari kita saja. Kalau 200.000 bisa juga bisa. Jadi upahnya bukan 200.000. Ya. Bukan berarti orang yang menyembelih tidak bisa dikasih kepala, kulit, pahanya, bisa. Tapi jangan sebagai upah. Nah, terus cara membedakannya bagaimana? Kalau ada perjanjian, Pak, ada pembicaraan sebelumnya, ada kesepakatan upah itu. Contoh ada yang datang, Ustaz bisa disembelikan ini kambing kurbanku? Bisa, tapi kasih kan kepalanya di. Oh iya, contoh itu. Berarti kepalanya jadi upah, itu tidak boleh. Terang-terangan tadi, atau tidak terang-terangan tapi saling memahami. Ustaz bisa disembelikan kambing kurbanku? Bisa, yang penting mengerti kita. Mengerti mayat Ustaz. Saling memahami, maksudnya mengerti kayak ini. Kasih ke kepalanya. Mengerti mayat Ustaz. Seperti tahun kemarin tau? Iya, contoh itu. Tahun kemarin saya dikasih kepalanya. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya upahnya 200.000, contoh ya, atau 100.000, itu upahnya. Selesai disembelih, dibawakan ke sini sebenarnya dari Pak penyembelihan. Dibawakan lagi kepala. Kenapa nanya di kepala? Untuk kita ini Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Bukan upah itu karena tidak ada pembicaraan, ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau sudah disepakati atau diminta, nanti itu upah. Tidak boleh. Nabi melarang keras. Imam Ali yang berkata. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Kan selama ini kita panitia kan ada namanya dikasih bagian, kan itu termasuk upah itu. Ya. Bagaimana hukumnya? Paling penting itu Pak. Jadi panitia itu sifatnya hanya pihak yang mewakili orang yang berkurban. Pihak yang mewakili orang yang berkurban. Tidak sama dengan amil zakat. Mohon maaf, kan pola pikir sebagian orang itu menyamakan antara panitia kurban dengan amil zakat. Sehingga konsekuensi dari pola pikir seperti itu, kalau amil zakat kan ada bagiannya, maka dianggaplah panitia juga ada bagiannya. Sebetulnya tidak. Kalau di masa Nabi, amil zakat itu memang satu ketentuan. Allah sendiri yang menetapkan zakat itu ada amilnya. Tapi kalau panitia kurban tidak ada pada masa Nabi di panitia kurban. Bukan berarti tidak boleh, tapi itu bukan kemestian. Di masa Nabi masing-masing kurban sendiri-sendiri tidak ada panitianya. Cuma kita sekarang ini butuh ada panitia, karena tidak semua orang bisa mengurusi kurbannya sendiri. Tidak semua orang bisa pergi beli sendiri, bisa sembelih sendiri, bisa kuliti sendiri, bisa potong-potong sendiri, bisa bagi sendiri. Maka dibuatlah panitia untuk memberikan kemudahan. Tapi yang penting adalah bahwa panitia mewakili orang yang berkurban. Maka dia hanya melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya. Dan dia tidak boleh merasa ada bagiannya di situ sebagai panitia, berhak untuk mendapatkan upah. Tidak ada Pak. Contoh. Saya panitia ini, saya panitia. Bapak datang ke saya. Ustaz mau gak kurban di sini? Tapi saya mau ambil semua dagingnya. Ya saya harus kasih semua Pak. Karena memang miliknya Bapak. Miliknya Bapak. Saya mau kurban di sini Ustaz. Tapi saya mau daging saya itu dikasih di panti asuhan di sana. Saya mesti bawa di panti asuhan di sana karena saya mewakili Bapak. Kecuali kalau amanah itu berkaitan dengan hak orang lain, tidak boleh. Misalnya, Bapak sampaikan Ustaz, saya mau kurban di sini, tapi saya mau ambil kepalanya. Tunggu dulu Pak, ini sapi satu kepalanya. Nah 7 orang yang patungan. Kalau Bapak ambil kepalanya, jangan sampai 6 orang juga mau ambil kepalanya. Nah, kalau berkaitan dengan hak orang lain bisa seperti itu, harus dengan persetujuan. Tapi kalau tidak Pak, maka sekali lagi panitia itu tidak boleh merasa berhak untuk ada bagiannya. Dia tidak bisa bos, karena saya panitia, saya dapat bagian lebih daripada yang lain. Kalau yang lain 2 kilo, saya 4 kilo saja misalnya. Dia hanya melakukan sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Apa yang diamanahkan itulah yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya panitia sudah membuat ketentuan,
siapa yang kurban di sini maka dia dikasih 3 kilo, yang lainnya dibagi-bagikan. Itu bisa Pak, kalau orang setuju. Ya, tapi yang saya maksud tadi jangan sampai merasa ada bagiannya sebagai panitia. Tidak ada khusus panitia bagiannya. Dia sama dengan orang-orang yang lainnya. Barangkali Allah. Ada ribut tadi. Saya Ustaz, Iya. ini pas dengan momen kita materi Ustaz. Karena besok itu soal kita rapat panitia kurban Oh iya. sambil menunggu masih sidang isbat. Yang ini saya tanya Ustaz terkait tentang larangan tadi, larangan untuk cukup rambut, Iya. kuku dan bulu-bulu yang lainnya. Apakah larangan tersebut kan yang berniat berkurban? Misalnya ada satu keluarga kurban 1 ekor sapi, dia beli sendiri, kemudian kasih ibu istrinya, menantunya, anaknya, cucunya sampai 7 orang begitu. Apakah yang larangan yang untuk memotong tadi itu berlaku untuk 6 orang di bawahnya? Cukup yang itu saja yang tadi membiayai yang baik untuk sapinya, atau semuanya mungkin larangan tersebut bukan larangan haram. Kemudian yang kedua terkait tentang takbir ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah. Saya biasa memberikan pengumuman ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ada yang sedang takbir qoyat, ada yang sedang takbir mutlak. Mungkin bisa untuk penjelasan kepada jemaah. Baik. Ini yang pertama, yang dilarang untuk mencukur rambut, mencabut bulu dan memotong kuku hanyalah orang yang berkurban. Yang lainnya tidak dilarang. Jadi siapa yang atas namanya itu yang dilarang. Kalau misalnya saya kurban 1 ekor kambing, sebetulnya atas nama saya sebut dan keluarga, tapi hanya saya saja yang dilarang untuk itu. Tapi kalau seperti kasusnya tadi Bapak, beliau memasukkan 7 nama. Untuk 1 ekor sapi itu disebut 7 nama itu, bukan hanya atas nama beliau dan keluarga, tapi disebut itu 7 nama. Maka ke-7 orang tadi itu semua terkena larangan itu, karena mereka semua dipandang ikut kurban atas namanya. Tapi kalau kita bertujuh patungan Pak, kita bertujuh patungan, cuma kita saja 7 orang, keluarga kita tidak. Jadi yang atas nama saja itu yang dilarang. Itu yang pertama ya, jelas. Kemudian yang kedua, takbir yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri itu disebut dengan takbir mutlak. Kalau yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha itu dinamakan dengan takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya terbatas, mutlak artinya lepas, tidak terbatas, tidak terikat. Ya, kenapa disebut dengan takbir muqayyad? Karena takbir yang berkaitan dengan Idul Adha itu dilakukan hanya setelah selesai sholat. Jadi selesai sholat wajib takbir, selesai sholat wajib takbir. Karena itu disebut dengan takbir muqayyad, terikat dengan selesainya sholat. Tapi kalau takbir yang Idul Fitri Pak, dia mutlak, tidak selesai sholat saja, kapan saja itu takbir. Kalau untuk Idul Fitri begitu selesai Ramadan berakhir masuk waktu maghrib sudah disunahkan takbir. Biar sampai tengah malam takbir terus itu Pak, tidak harus menunggu selesai sholat. Tapi kalau takbir yang berkaitan Idul Adha, selesai sholat takbir lagi, dan berhenti. Nanti selesai sholat takbir lagi, berhenti, selesai sholat takbir lagi. Jadi takbirnya itu setiap selesai sholat wajib. Dia muqayyad, terikat, terbatas dengan waktu-waktu salat tadi. Nah, kapan dimulai takbir Idul Adha? 2 pendapat ulama kita. Yang pertama berpendapat dimulai pada masuknya waktu maghrib di malam Lebaran.
Misalnya besok lebaran ini kita tadi salat maghrib, sesudah salat maghrib dimulai takbirnya. Ada juga ulama yang berpendapat tidak, itu sudah dimulai sejak tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Selesai salat subuh sudah takbir. Di hadis memang disebut seperti itu. Tapi mohon maaf ya saya, kalau kita mau lakukan ini hati-hati Pak, karena kita tidak terbiasa ini. Mulainya takbir itu malam lebaran. Kalau baru 9 Zulhijjah kita sudah takbir. Cepat sekali lebaran ini. Jadi kira lebaran lagi. Jadi kalau yang umum mazhab Syafi'i malam lebaran, malam Idul Adha. Kapan akhirnya? Akhirnya itu pada hari terakhir hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah setelah selesai salat asar. Jadi 4 hari. Ya, malam 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah, setelah selesai salat asar takbir, setelah itu tidak takbir lagi. Itu yang dimaksud dengan muqayyad, terikat atau terbatas dengan selesainya salat wajib. Barangkali itu. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, ada di bulan Zulhijjah itu yang disebut dengan takbir muqayyad. Berdasarkan riwayat ketika tanggal 1 Zulhijjah sahabat itu pergi bertakbir di pasar. Berdiri di pasar-pasar ya bisa. Untuk takbir tanggal 1, di tanggal 1 saya bisa bertakbir. Jadi Abu Hurairah, Umar, ya biasa dia masuk di pasar-pasar untuk takbir. Ya, saya sampaikan tadi kalau misalnya ini kita lakukan ya mesti sosialisasikan dulu, ya supaya tidak nanti timbul lagi paham apa lagi nih. Nah, tiba takbir itu sebetulnya itu bagus. Ya takbir. Jadi yang istilah mutlak itu kalau dia tidak terikat dengan salat. Terikat salat. Masuk di pasar tidak terikat dengan salat. Kalau dia muqayyad berarti terikat dengan salat. Selesai salat baru barangkali Allah. Cukup ya. Saya kira itu untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua disehatkan oleh Allah masuk bulan Zulhijjah, kita bisa mengisi bulan mulia ini dengan berbagai amal. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa